Shalom, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita pada saat ini, sehingga kita boleh kembali berkumpul pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa, dan kita akan memulai pelajaran kita pada saat ini. Dan tidak terasa, seri pelajaran Alkitab mingguan kita triwulan keempat tahun 2025 telah memasuki pelajaran minggu yang ke-11 dengan judul Hidup di Negeri Ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang satu minggu yang lalu. Dan pada saat ini kami dapat kembali berkumpul, kembali mempelajari sabda Tuhan, firman Tuhan, yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan umat-umat Tuhan boleh diperlengkapi. Dan kami juga boleh menjadi duta-duta Kristus, murid-murid Kristus, boleh membagikan firman ini, boleh menjadi terang dalam kehidupan dan perbuatan, perkataan dan pikiran kami. Sehingga banyak orang dituntun untuk boleh datang kepada Engkau. Mohon kepada Tuhan untuk memimpin jam pelajaran firman Tuhan ini. Engkau memimpin hamba-Mu yang memaparkan dan yang memimpin dan menjabarkan pelajaran ini. Dan juga dengan umat-umat Tuhan yang boleh mendengarkan. Terlebih kepada umat-umat Tuhan yang belum pernah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, akan Alkitab, yang menyediakan jalan dan kebenaran dan hidup yang boleh dituntun untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua jam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran pada saat ini, hidup di negeri ini. Dan ayat inti atau ayat hafalan dalam pelajaran ini tertulis di dalam Amsal 15 ayat 1 yang bunyinya demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Hidup dalam sebuah komunitas terkadang dapat menimbulkan perselisihan dan ketegangan. Hal ini terutama terjadi dalam sebuah komunitas, seperti gereja, di mana orang-orang dari latar belakang dan strata sosial yang berbeda, dan terkadang dibesarkan dalam budaya yang sama sekali berbeda, hidup dan bekerja bersama untuk tujuan bersama. Pekan ini, kita akan mempelajari Yosua 22, dan sebuah tantangan yang muncul dari kesalahpahaman yang besar di antara bangsa Israel. Di awal kitab ini, Yosua memerintahkan suku untuk menyeberangi sungai Yordan dan berpartisipasi dalam penaklukan bersama dengan suku-suku di sebelah barat sungai Yordan. Yosua 1 ayat 12-18. Setelah tugas itu selesai, mereka bebas untuk kembali. Namun, di sisi barat sungai Yordan, mereka membangun sebuah mezbah yang menimbulkan kekhawatiran di antara suku-suku Yordan Barat. Mengapa berbahaya mengambil kesimpulan yang gegabah tentang perilaku orang lain? Bagaimanakah kita dapat memupuk kesatuan di dalam gereja? Mengapa penting untuk selalu mengingat cakupan yang lebih besar dari panggilan kita dan tidak terjebak dalam gangguan yang ada? Inilah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pekan ini di dalam pelajaran sepanjang satu minggu, mulai dari Sabtu sampai nanti di hari Jumat di bagian pendalaman. Ini adalah pendahuluannya dan kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu judulnya adalah komitmen. Bacalah Yosua 22 ayat 1-8. Apakah yang disampaikan ayat-ayat ini kepada kita tentang komitmen suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye? Mari kita baca Yosua 22 ayat 1-8. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang.
tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikut perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa, bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua, bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Yosua menegaskan bahwa suku-suku dari seberang sungai Yordan telah sepenuhnya memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Musa dan dirinya sendiri, yang berarti pengabdian yang signifikan untuk pengorbanan atas nama tujuan bersama Israel. Mereka berperang bersama saudara-saudara mereka selama berhari-hari, yang pada kenyataannya berarti sekitar 6-7 tahun. Bandingkan dengan Yosua 11 ayat 18, Yosua 14 ayat 10, dan Ulangan 2 ayat 14. Istri dan anak-anak mereka ditinggalkan di rumah di sisi timur sungai Yordan. Namun mereka memutuskan untuk bertempur dengan setia bersama dengan saudara-saudara mereka, menghadapi ancaman cedera dan kematian dalam perang. Ayat-ayat ini secara tidak langsung menggarisbawahi pentingnya persatuan bangsa dan tanah air. Ayat-ayat ini juga mempersiapkan jalan bagi kisah selanjutnya, yang pada akhirnya adalah tentang persatuan. Akankah suku-suku Israel tetap bersatu meskipun ada batas alam yang kuat yang dibentuk oleh sungai Yordan di antara mereka? Akankah mereka membiarkan geografi menentukan identitas nasional mereka? Atau akankah mereka membiarkan penyembahan mereka yang sama kepada satu-satunya Tuhan membuat mereka tetap menjadi bangsa pilihannya, bersatu dan kuat di bawah bimbingan teokratisnya? Yosua menjelaskan satu-satunya cara agar kesetiaan tersebut dapat terwujud. Mereka tidak melayani sesama orang Israel, melainkan Yahweh sendiri yang menugaskan mereka untuk menjalankan misi mereka. Kita menemukan prinsip yang sama dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen untuk melakukan pelayanan mereka seolah-olah mereka bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia semata. Lihat Efesus 6 ayat 7, Kolose 3 ayat 23, dan 1 Tesalonika 2 ayat 4. Pada akhirnya, panggilan mana lagi yang lebih tinggi daripada bekerja untuk pencipta alam semesta? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan dan kesulitan yang dapat dengan mudah mematahkan semangat dan membuat kita ingin menyerah. Kadang-kadang hal itu mudah terjadi, namun kita dapat berseru kepada kuasa Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia minta dari kita. Jika kita tetap setia dengan panggilan yang lebih tinggi di hadapan kita, kita dapat termotivasi untuk terus maju, terlepas dari tantangan dan keputusasaan yang tak terelakkan, yang merupakan bagian dari keberadaan kita di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Yosua 22 ayat 5 dan 6 melaporkan bahwa Yosua berpesan kepada suku-suku yang telah pergi untuk tetap setia kepada Tuhan, serta memberkati mereka. Bagaimanakah hubungan kita di gereja akan ditransformasikan jika kita saling mendoakan satu sama lain lebih dari yang kita lakukan sekarang? Ya, ini ada pertanyaan di hari Minggu, dan coba kita lihat apa yang bisa saya bagikan untuk menjawab pertanyaan ini. Transformasi hubungan di gereja. Mengenai pertanyaan tentang bagaimana hubungan di gereja akan ditransformasi jika kita saling mendoakan satu sama lain lebih dari yang kita lakukan sekarang, jawabannya sangat positif dan mendalam. Seperti suku-suku yang tetap bersatu karena penyembahan mereka yang sama kepada Tuhan. Seperti yang disinggung dalam teks, doa yang berfokus pada Tuhan dan kebutuhan sesama dapat, yang pertama, itu dapat memperkuat persatuan, kesatuan roh. Ketika kita mendoakan orang lain, kita menghancurkan batas-batas alamiah
seperti sungai Yordan atau perbedaan pribadi, dan mengakui bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, mendoakan itu akan meningkatkan saling memikul beban atau komitmen bersama. Sama seperti suku Ruben, Gad, dan Manasye yang memikul beban perang selama bertahun-tahun. Doa adalah cara kita secara spiritual memikul beban, tantangan, dan kelemahan satu sama lain. Galatia 6 ayat 2. Ini menciptakan jaringan dukungan yang kuat, di mana tidak ada yang merasa menghadapi tantangan sendirian. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan rohani dan kesetiaan. Ketika kita mendoakan agar orang lain tetap setia kepada Tuhan, seperti pesan Yosua di Yosua 22 ayat 5, kita secara aktif berpartisipasi dalam panggilan mereka. Doa bagi orang lain memanggil kuasa Tuhan untuk menyertai dan memampukan mereka seperti janji di dalam bacaan kita, membantu mereka untuk maju terus meskipun menghadapi tantangan dan keputusasaan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Singkatnya, doa yang mendalam dan konsisten bagi sesama akan mentransformasi hubungan gereja menjadi komunitas yang lebih bersatu, lebih suportif, lebih berfokus kepada Kristus, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu, kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Di pelajaran hari Senin, judulnya adalah Tuduhan. Bacalah kisah tentang suku-suku yang pulang dalam Yosua 22 ayat 9-20. Tuduhan apa yang dilontarkan oleh suku-suku Yordan Barat terhadap suku-suku Yordan Timur? Sejauh mana tuduhan-tuduhan ini beralasan? Mari kita baca. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Yang di tanah Kanaan, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot, pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel? Dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini, belum cukupkah bagi kita noda yang dipear itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri, sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Berbeda dengan ayat 1 di mana suku-suku di sebelah timur disebut dengan bentuk yang biasa, suku Ruben, suku Gad, dan lain-lain. Di sini digunakan ungkapan yang berbeda. Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manasye yang berbeda dengan Bani Israel. Yosua 22 ayat 11. Yang dengan demikian merepresentasikan sebuah entitas yang berbeda. Dalam narasi tersebut, ungkapan seluruh jemaat Israel hanya merujuk kepada 9,5 suku Yordan Barat, menggarisbawahi keretakan yang terjadi di antara kedua kelompok tersebut. Memang pertanyaan yang mendasari kisah selanjutnya adalah, apakah suku-suku di sisi timur sungai Yordan dapat dilihat sebagai orang Israel? Kita akan mengharapkan akhir yang mulus dari kisah ini. Namun ketegangan muncul ketika suku-suku dari timur dilaporkan telah mendirikan mezbah di tepi sungai Yordan.
teks di sini tidak memberikan alasan untuk tindakan tersebut dan juga tidak menjelaskan fungsi mezbah atau aktivitas spesifik yang terkait dengannya. Kerancuan mengenai makna mezbah ini semakin bertambah jika kita mengamati kilas balik ke penyeberangan Sungai Yordan yang pertama di pasal 3 dan 4, di mana seluruh bangsa Israel memasuki tepi Sungai Yordan untuk menyeberang ke daratan Kanaan. Di sini sebagian orang Israel datang ke wilayah Sungai Yordan, tetapi sekarang menyeberangi sungai ke arah yang berlawanan. Dalam kedua kasus tersebut, sebuah bangunan batu didirikan. Yang pertama berfungsi sebagai tugu peringatan, sedangkan yang kedua dianggap sebagai altar yang mengesankan. Pertanyaan yang pasti muncul di benak kita adalah, apa maksud dari batu-batu ini? Bandingkan dengan Yosua 4 ayat 26 dan 22. Apakah mezbah ini dibangun untuk pengorbanan atau hanya sebagai tugu peringatan? Apakah suku-suku lain ini sudah mulai jatuh ke dalam kemurtadan? Kurangnya konsultasi dengan Yosua, Eleazar atau para pemimpin suku menciptakan ruang untuk kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik yang mengerikan. Kemudian di sini ada pertanyaan di pelajaran hari Senin, apakah maksud Yesus dan Paulus ketika mereka menasihati kita untuk tidak menghakimi orang lain? Bacalah Lukas 6 ayat 37, Yohanes 7 ayat 24, 1 Korintus 4 ayat 5. Mengapa begitu mudahnya kita mengambil kesimpulan yang salah tentang motif orang lain? Mari kita baca ayat-ayatnya dulu sebelum kita menjawab. Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yohanes 7 ayat 24, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita lihat. Ya, tadi pertanyaannya, apakah maksud Yesus dan Paulus ketika mereka menasihati kita untuk tidak menghakimi orang lain? Ya, jadi pelajaran dari Yesus dan Paulus tentang menghakimi. Yesus dan Paulus menasihati kita untuk tidak menghakimi orang lain dalam konteks menilai motif hati dan menentukan hukuman atau penghukuman. Karena itu adalah hak prerogatif Tuhan, hak mutlak dari Tuhan. Lukas 6 ayat 37 dan 1 Korintus 4 ayat 5. Tadi kita sudah baca ayatnya. Mari kita lihat di sini. Di dalam Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Nasihat ini berfokus pada penghukuman atau condemnation dan pengampunan. Kita harus bersikap mengampuni, bukan menentukan takdir rohani orang lain. Kemudian Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut rupa, tetapi hakimilah dengan adil. Implikasinya, menasihati agar penghakiman atau menilai harus didasarkan pada fakta yang menyeluruh dan kebenaran batiniah atau keadilan, bukan hanya penampilan yang terlihat dari luar atau rupa saja, atau hanya dugaan seperti mezbah yang hanya terlihat seperti mezbah korban di dalam bacaan kita tadi yang terjadi di dalam suku Yordan Timur. Dan kemudian 1 Korintus 4 ayat 5, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Penilaian akhir tentang motif hati dan kebenaran tersembunyi, ya tetap tersembunyi sampai akan dibawa ke dalam terang Tuhan yang adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui motif tersembunyi orang lain, ya, kecuali kita bisa berdiskusi atau mengkonfirmasi motif tersebut kepada yang bersangkutan. Itu masih tetap tertutup sampai kepada kedatangan Yesus. Kemudian, mengapa mudah mengambil kesimpulan yang salah? Ya, sangat mudah bagi kita untuk mengambil kesimpulan yang salah tentang motif orang lain karena yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Ya, kita hanya bisa menilai berdasarkan tindakan eksternal atau rupa tanpa mengetahui niat, latar belakang atau tekanan yang ada di hati orang lain. Seperti suku-suku Yordan Barat yang melihat mezbah tanpa mengetahui tujuannya yang dibangun oleh suku-suku di Yordan Timur. Kemudian yang kedua, adanya prasangka atau ketakutan. Kita sering memproyeksikan ketakutan kita sendiri. Misalnya takut akan murka Tuhan atau perpecahan ke dalam tindakan orang lain. Suku-suku Barat didorong oleh ketakutan yang sah tentang masa lalu Israel ketika mereka pernah melakukan kesalahan menyembah Baal Peor. Kemudian yang ketiga, yaitu kecenderungan kita untuk menyalahkan. Dalam dunia yang jatuh, ada kecenderungan alami untuk mempercepat penghakiman atau mencari kesalahan tanpa memberikan kesempatan untuk penjelasan atau konsultasi. Bacaan Yosua 22 menjadi ilustrasi kuat tentang bahaya penghakiman yang tergesa-gesa yang didasarkan pada penafsiran eksternal tanpa mengetahui motif batin yang hampir menyebabkan perang saudara. Ya, jadi kita telah menyelesaikan pelajaran kita yang hari Senin. Kita masuk kepada pelajaran hari Selasa berjudul
dihantui oleh masa lalu. Bacalah Yosua 22 ayat 13-15. Sekali lagi, tetapi sekarang dalam terang Bilangan 25. Mengapa orang Israel memilih Pinehas sebagai kepala delegasi kepada 2,5 suku? Ya, kita disuruh baca Yosua 22 ayat 13-15, tetapi dalam terang Bilangan 25. Ya, Bilangan 25 ini panjang sekali ya. Jadi saya tidak akan baca, tetapi ini adalah mengenai bagaimana bangsa Israel melakukan penyembahan kepada berhala. Ketika Israel di sini, kalau kita lihat di Bilangan 25 ayat 3, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya, kemudian di ayat 4 lalu berfirman Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Ini adalah peristiwa ketika Israel tinggal di Sitim dan bangsa itu mulai berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, ini dalam Bilangan 25. Kemudian kita baca Yosua 22 ayat 13-15. Ya. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasya yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil dari tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasya yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Ya, ini dia bacaannya. Kemudian, sebelum memberikan kepercayaan penuh pada desas-desus tentang apa yang dianggap mungkin sebagai deklarasi kemerdekaan, 9,5 suku yang 2 kali dilabeli sebagai anak-anak Israel mengirim delegasi untuk memperjelas maksud dan arti dari mezbah tersebut. Jadi, 9,5 suku di Yordan Barat ini mengirim utusan untuk menanyakan apa yang dilakukan di seberang sungai Yordan oleh 2,5 suku dari Yordan Timur. Delegasi tersebut terdiri dari Pinehas, ya, putra imam besar Eleazar, yang akan menggantikan Eleazar setelah kematiannya. Pinehas telah dikenal sebagai imam yang mengakhiri pesta pora bangsa Israel di Baal Peor. Nah, inilah kenapa yang diutus adalah siapa? Adalah Pinehas, karena dia adalah imam pada waktu itu yang mengakhiri penyembahan atau dosa penyembahan kepada Baal Peor di Bilangan 25. Ketika Pinehas bin Eleazar anak Imam Harun melihat hal itu, bangkitlah dia dari tengah-tengah jemaah dan mengambil sebuah lembing di tangannya, lalu ia mengejar orang Israel itu ke dalam kemah dan menikam tubuh kedua orang itu, yaitu orang Israel dan perempuan itu. Maka berhentilah tulah itu di antara orang Israel. Tertulis di dalam Bilangan 25 ayat 7 dan 8. Pinehas tentu saja memiliki pengaruh. Utusan-utusan lainnya adalah perwakilan dari 9,5 suku di sebelah barat Sungai Yordan. Masing-masing adalah kepala keluarga suku. Secara harafiah berarti kepala keluarga ayahnya di dalam suku-suku Israel. Delegasi tersebut membuka dakwaan penistaan dan pemberontakan dengan formula kenabian resmi. Demikianlah firman Tuhan. Perbedaannya di sini adalah bahwa bukan Tuhan yang berbicara, melainkan seluruh jemaat Tuhan. Yosua 22:16. Mereka melontarkan tuduhan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran, pengkhianatan, dan pemberontakan. Istilah pelanggaran adalah kata Ibrani yang sama yang digunakan untuk menggambarkan dosa akar dalam Yosua 7 ayat 1 dan muncul beberapa kali dalam kitab pertama Musa. Misalnya Imamat 5 ayat 15, Imamat 6 ayat 2, Bilangan 5 ayat 6 dan 12. Contoh Akan dan Baal Peor menjadi presiden, yang satu karena pengkhianatan dan yang lainnya karena pemberontakan. Mereka juga mengungkapkan ketakutan dari 9,5 suku bahwa tindakan membangun mezbah yang tidak sah akan menyebabkan kemurtatan, penyembahan berhala, dan amoralitas yang menimbulkan murka Tuhan atas seluruh bangsa Israel. Kemudian ada pertanyaan di hari Selasa, kita semua memiliki pengalaman negatif di masa lalu yang akan membentuk cara kita menghadapi kejadian-kejadian serupa di masa depan. Bagaimanakah kasih karunia Allah dapat membantu kita memastikan bahwa tragedi di masa lalu tidak menentukan cara kita memperlakukan sesama di masa kini? Ya, bagaimana? Tadi pertanyaannya, bagaimanakah kasih karunia Allah dapat membantu kita memastikan bahwa tragedi di masa lalu tidak menentukan cara kita memperlakukan sesama kita atas kegagalan kita sendiri? Jika Tuhan telah mengampuni kita dari dosa-dosa besar, kita dimampukan untuk tidak menghakimi atau menuntut pertanggungjawaban sesama berdasarkan kesalahan masa lalu mereka atau bahkan kesalahan masa lalu kita sendiri. Kemudian melihat motif terbaik. Kasih karunia memungkinkan kita untuk mengasumsikan motif terbaik dari orang lain.
Seperti yang akhirnya dilakukan oleh suku-suku Barat setelah mendengarkan penjelasan suku-suku Timur. Ini adalah aplikasi praktis dari kasih karunia dan kasih yang menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kemudian kekuatan untuk mempercayai atau iman. Iman kepada kedaulatan Tuhan. Kasih karunia membantu kita melepaskan kendali dan ketakutan bahwa kita harus memperbaiki atau menghukum setiap potensi atau ancaman. Setiap potensi ancaman. Kita dapat mempercaya bahwa Tuhan memegang kendali atas bangsa atau jemaatnya. Suku-suku Barat awalnya bertindak atas dasar ketakutan, tetapi pada akhirnya tunduk pada pemeriksaan yang lebih adil. Melepaskan peran hakim, seperti nasihat Paulus 1 Korintus 4 ayat 5. Kasih karunia membantu kita menyadari bahwa hakim terakhir adalah Tuhan, bukan kita. Kita tidak perlu tergesa-gesa menilai motif atau menjatuhkan hukuman, karena kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersabar dan mencari kebenaran. Kasih karunia Allah mengubah kecenderungan kita untuk bertindak berdasarkan trauma. Ketakutan akan murka Tuhan menjadi kemampuan untuk bertindak berdasarkan kasih dan kebijaksanaan. Memastikan bahwa tragedi masa lalu tidak merusak hubungan kita di masa kini. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa dan saat ini kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu. Jawaban yang lembut. Bacalah Yosua 22 ayat 21-29 dalam terang Amsal 15 ayat 1. Apakah yang dapat kita pelajari dari jawaban suku-suku di timur? Amsal 15 ayat 1 adalah jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kemudian kita disuruh baca Yosua 22 ayat 21-29. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya, kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah, kita yang ada di depan kemah sucinya. Jawaban dari pihak tertuduh sejelas dan sekuat tuduhannya merupakan inti dari pasal ini, baik secara tematis maupun struktural. Sejauh ini, suku-suku tersebut tidak menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, melainkan hanya diam mendengarkan tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Mengingat keseriusan tuduhan itu, kesabaran mereka patut dicontoh, karena mereka menunjukkan arti yang sebenarnya dari pepatah, jawaban yang lemah lembut meredam murka, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi mereka tetap lemah lembut meredam murka, ya, dan mereka tidak melakukan perkataan yang pedas yang membangkitkan amarah. Kalimat pembuka dari pembelaan ini adalah serangkaian nama-nama ilahi yang dikaitkan dengan Allah Israel. El, Elohim, Yahweh, Yosua 22 ayat 22. Kalimat ini diulangi 2 kali dengan kekuatan yang semakin meningkat.
karena menjadi sumpah yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan keraguan dan tuduhan palsu yang hampir menyebabkan perang saudara di Israel. Mereka sangat yakin bahwa Tuhan sepenuhnya mengetahui dan memahami situasi yang terjadi, dan mereka berharap delegasi yang hadir akan sampai pada kesimpulan yang sama. Kedua suku ini juga mengakui pertanggungjawaban mereka di hadapan Tuhan dengan meminta Dia untuk melakukan pembalasan. Bandingkan Ulangan 18 ayat 19, 1 Samuel 20 ayat 16, jika mereka memang bersalah. Sebuah wahyu yang mengejutkan terjadi yang di satu sisi membuktikan bahwa dasar dari dakwaan itu tidak benar. Mezbah tidak dapat berfungsi hanya sebagai tempat pengorbanan, dan di sisi yang lain mengungkapkan motivasi mereka yang sebenarnya. Ketakutan akan perpisahan dengan Israel dan bukannya kemurtatan adalah alasan yang sebenarnya dari tindakan mereka. Dengan demikian, pembangunan Mezbah bukanlah bukti kemurtatan seperti yang selama ini diduga. Sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya. Mereka bertindak karena takut akan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh suku-suku di sebelah barat Yordan. Dasar sejati dari kesatuan Israel bukanlah geografi atau luasnya tanah pusaka secara fisik, melainkan kesetiaan rohani mereka kepada kehendak Tuhan. Kepedulian yang tulus dari suku-suku di wilayah barat sungai juga terungkap dalam kegembiraan otentik mereka saat suku-suku di sisi timur dipastikan tidak bersalah. Ketimbang merasa kalah oleh argumen saudara-saudara mereka, mereka justru menunjukkan kebahagiaan sejati bahwa kecurigaan mereka ternyata salah. Peran saudara di Israel pun terhindar dari kesatuan bangsa tetap terjaga. Kemudian ada pertanyaan di sini di hari Rabu, bagaimanakah Anda menangani tuduhan palsu? Bagikan beberapa prinsip yang memandu sikap Anda sebagai inspirasi. Baca Mazmur 37 ayat 3-6 dan ayat 34 dan 37. Bagaimana cara kita menangani tuduhan palsu? Kita disuruh baca dulu nih Mazmur 37 ayat 3-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi dari ayat ini kita serahkanlah tuduhan palsu itu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak untuk kita. Kemudian Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Kemudian Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bagaimanakah kita menangani tuduhan yang palsu dalam kehidupan kita? Mazmur 37 ayat 3-6 dan ayat 34-37 tadi yang sudah kita baca memberikan prinsip-prinsip rohani yang kuat untuk memandu sikap kita saat menghadapi tuduhan yang palsu. Yang pertama, ya, di sini kita bisa lihat percaya kepada Tuhan dan berbuat baik, ya. Alihkan fokus Anda dari pembelaan diri yang panik kepada pelayanan dan integritas. Teruslah melakukan apa yang benar. Biarkan Tuhan menjadi pembela Anda, ya. Tetap percaya kepada Tuhan dan berbuat baik. Yang berikutnya, bergembiralah karena Tuhan. Cari kepuasan dan sukacita di dalam Tuhan. Ketika fokus Anda ada pada Tuhan, keinginan untuk membuktikan diri Anda di hadapan manusia akan berkurang, ya. Kemudian serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lepaskan upaya Anda untuk mengendalikan narasi atau hasil. Serahkanlah kasus Anda ke tangan Tuhan. Kemudian Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, ya, di Mazmur 37 ayat 6. Bersabarlah, percayalah bahwa pada waktunya Tuhan akan membenarkan integritas Anda, sama seperti suku-suku timur yang akhirnya dibenarkan. Kebenaran tidak akan tersembunyi selamanya. Kemudian yang berikutnya, nantikan Tuhan dan turutilah jalannya. Ayat 34. Jangan tergesa-gesa mencari pembalasan atau bertindak dengan marah. Tunggu waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan dan teruslah hidup sesuai dengan standar kebenarannya. Yang terakhir, perhatikan orang yang tidak bercela. Ayat 37. Tetaplah fokus pada karakter dan integritas Anda sendiri, karena kesudahan, yaitu kedamaian dan sukacita akan menjadi milik orang yang berintegritas. Ya, ini jadi cara-cara kita sesuai Alkitab. Bagaimana jika kita menghadapi tuduhan palsu, ya, yang ditujukan kepada kita? Dan ini adalah beberapa prinsip dari Alkitab yang sangat baik sekali, yang boleh kita terapkan ketika kita mendapatkan tuduhan yang palsu. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis judulnya adalah resolusi konflik, ya. Bacalah Yosua 22 ayat 30-34. Bagaimanakah seluruh peristiwa ini memberi kita wawasan tentang penyelesaian konflik?
dan cara-cara untuk memastikan kesatuan gereja, bandingkan dengan Mazmur 133, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, dan 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Mari kita baca Yosua 22 ayat 30 sampai 34. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami oleh Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Kemudian bandingkan dengan Mazmur 133, Yohanes 17, ya ini ayat-ayatnya. Mari kita baca Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 20-23, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. 1 Petrus 3 ayat 8-9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, untuk memperoleh berkat. Kisah Yosua 22 memiliki beberapa prinsip komunikasi yang dapat diterapkan dalam hubungan antar manusia sehari-hari dalam keluarga, baik itu di gereja maupun itu di masyarakat. Ya, prinsip ini ada semua di dalam kitab Yosua 22 yang telah kita baca. Jadi ada 5 prinsip. Mari kita baca satu persatu. Ketika ada sesuatu yang salah atau tampaknya salah, hal terbaik yang harus dilakukan adalah berkomunikasi, bukan memendam pengamatan kita sampai meledak. Adalah baik bagi umat Allah untuk tidak bersikap acuh tak acuh ketika tampaknya ada masalah muncul. Tentu saja seandainya suku-suku Transyordan mengkomunikasikan maksud mereka untuk membangun mezbah, seluruh masalah ini dapat dihindari. Baik, kita akan bahas satu persatu prinsipnya. Prinsip yang pertama, kalau ada yang salah, dikomunikasikan. Ya, nah di dalam contoh kita tadi antara suku Barat dan suku Timur, ya di setengah Sungai Yordan tadi ya, bahwa komunikasi sudah dilakukan. Dan memang benar komunikasi ini apa? Adalah penting. Kalau saudara tahu ada sesuatu yang salah, saudara harus bersikap, ya bahasanya bersikap gentle ya, bersikap berani ya, bahwa saudara harus melakukan komunikasi kepada sesuatu yang saudara pikir tampak melakukan perbuatan yang salah. Dari komunikasi akan ketahuan ya nanti motifnya dan kenapa hal itu terjadi. Tetapi sekalipun komunikasi dilakukan, ya tentu saja ada yang hasilnya baik, dapat dikonfirmasi dan memang tidak benar seperti yang terjadi di dalam contoh kita di dalam Alkitab tadi. Tetapi tidak, maksud saya adalah pada kenyataannya, pada dasarnya ada juga yang sudah dikomunikasikan, tetapi masalah tetap apa? Tetap terjadi dan tidak mau menerima komunikasi yang dilakukan. Itu yang kita harus mengambil juga sisi yang memang kalau ketika komunikasi dilakukan bahwa memang tidak terjadi solusi atau memang yang dikomunikasikan tetap masa bodoh dan tidak mau menerima nasihat atau komunikasi yang kita berikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan jika seseorang yakin dengan penilaian mereka, jangan langsung mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Ya, ini sangat benar. Jangan ambil kesimpulan terburu-buru ya tanpa komunikasi, tanpa dikonfirmasi. Ya,
suku-suku Yordan Barat dengan cepat mempercayai desas-desus yang sampai ke telinga mereka dan menarik kesimpulan yang salah bahwa suku-suku Yordan Timur telah murtad. Kemudian, bicarakan masalah yang nyata atau yang dirasakan sebelum Anda mengambil kesimpulan. Ya, kemudian bersedia berkorban untuk mencapai persatuan. Ya, suku-suku Yordan Barat bersedia menyerahkan sebagian jatah mereka untuk mengakomodasi suku-suku lain jika berada di seberang sungai Yordan merupakan penyebab mereka dianggap murtad. Ya, ini yang paling sulit dilakukan ya, memberikan bagian jatah mereka untuk mengakomodasi suku-suku lain ya, yang dianggap penyebab mereka murtad. Ini membutuhkan pengorbanan. Yang keempat, ketika dituduh salah atau benar, berikanlah jawaban yang lemah lembut yang dapat meredam kemarahan. Ya, sesuai tadi ayat ini kita tadi ya, menjawab tuduhan dengan balik tidak akan pernah menghasilkan perdamaian. Cobalah untuk mengerti sebelum mencoba untuk dimengerti. Ya, nasihat yang sangat baik sekali. Cobalah untuk paham sebelum Anda mencoba untuk dipahami. Ya, saling mendahului untuk apa mengerti. Yang kelima, bersukacitalah dan pujilah Tuhan ketika perdamaian kembali tercapai. Sungguh luar biasa melihat bahwa umat utama Israel mengalami sukacita yang tulus ketika mereka mengetahui motivasi yang sebenarnya dari kedua setengah suku tersebut di Yordan Timur ya. Mereka tidak terlalu bangga dengan keputusan mereka sehingga mereka tidak dapat mengakui bahwa mereka salah dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, mereka terlalu bangga ya, maksudnya enggan atau gengsi gitu ya, mengakui bahwa mereka salah menilai gitu. Seandainya suku-suku Yordan Timur murtad, bangsa Israel akan menerapkan persyaratan perjanjian. Kesatuan tidak pernah bisa menjadi argumen. Perhatikan ini sangat penting ya. Dalam mengutamakan persatuan ya, maksudnya di sini kita tidak pernah bisa menjadi argumen untuk mengecilkan kebenaran atau menyerah pada prinsip-prinsip Alkitab. Jadi walaupun kita, di sini maksudnya adalah walaupun kita melalui pelajaran ini kita diajak untuk mengutamakan persatuan, tapi kesatuan itu tidak pernah bisa menjadi argumen untuk mengesampingkan kebenaran, artinya mengecilkan kebenaran atau menyerah atas prinsip-prinsip Alkitab. Jadi kebenaran atau firman Tuhan atau prinsip-prinsip Alkitab itu tetap yang tertinggi ya. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu akan memisahkan atau membelah mana umatku yang benar dan mana umatku yang apa? Yang tidak benar. Jadi di sini kita diajak untuk mengutamakan persatuan, tetapi saudara lihat notif ini atau catatan ini bahwa kesatuan tidak pernah bisa menjadi argumen untuk mengecilkan kebenaran, ya, menyerah atas prinsip-prinsip Alkitab. Jadi tetap Alkitab yang tertinggi yang dijunjung, ya, tetap kita mengutamakan Tuhan. Namun, disiplin gereja harus selalu menjadi pilihan terakhir dan bukan yang pertama. Setelah upaya rekonsiliasi dan bantuan pastoral yang didasarkan, saudara garis bawahi, bantuan pastoral yang didasarkan pada firman Tuhan gagal. Betapa berbedanya jemaat-jemaat kita jika prinsip-prinsip sederhana ini diterapkan secara konsisten. Ya, puji Tuhan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis. Ya, kita masuk kepada pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman. Pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Pembagian Negeri Kanaan, dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 118-132. Sementara di satu pihak adalah penting untuk menjauhkan diri dari kelalaian dalam menghadapi dosa, adalah sama pentingnya di pihak lain untuk menjauhkan diri dari sikap curiga yang tidak beralasan dan tindakan untuk mengecam dengan keras. Kebijaksanaan yang telah dinyatakan oleh suku Ruben dan sahabat-sahabat mereka patut dicontoh. Sementara mereka dengan jujur berusaha memajukan agama yang benar, mereka telah disalah tafsirkan dan telah dikecam dengan keras. Namun demikian mereka tidak menunjukkan kemarahan. Dengan sopan dan sabar, mereka telah mendengarkan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh saudara-saudara mereka sebelum berusaha untuk mengadakan pembelaan diri dan kemudian dengan sempurna menerangkan motif mereka dan menunjukkan keadaan mereka yang tidak bersalah itu. Dengan demikian, kesulitan yang akan mendatangkan akibat-akibat yang gawat itu telah diatasi dengan baik. Sekalipun berada di bawah tuduhan yang palsu, mereka yang berada di pihak yang benar bisa berusaha untuk menjadi tenang dan berpikir. Allah mengertikan segala sesuatu yang disalah mengerti dan disalah tafsirkan oleh manusia. Dan kita dapat dengan aman menyerahkan perkara kita ke dalam tangannya. Ia pasti akan membenarkan persoalan mereka yang berharap kepadanya, sebagaimana ia telah menunjukkan kesalahan akal. Mereka yang didorong oleh Roh Kristus akan memiliki belas kasihan yang sifatnya sabar dan manis budi. Allah menghendaki bahwa persatuan dan kasih persaudaraan harus ada di antara umatnya. Doa Kristus sebelum penyalipannya adalah agar murid-muridnya bisa menjadi satu, sama seperti dia, satu adanya dengan Bapa.
agar dunia percaya bahwa Allah telah mengutus dia. Doa yang paling ajaib dan mengharukan ini menggema sepanjang zaman, bahkan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Kata-katanya adalah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Sementara kita tidak boleh mengorbankan satu prinsip kebenaran, haruslah menjadi tujuan kita untuk selalu mencapai keadaan persatuan seperti ini. Saudara-saudara lihat hal ini diulang kembali ya, tadi di pelajaran hari Kamis sudah ditekankan, di pelajaran hari Jumat pendalaman, kalimat terakhir dalam penutup kita di sini, ya di dalam pendalaman. Sementara kita tidak boleh mengorbankan satu prinsip kebenaran, jadi tidak boleh mengorbankan satu prinsip kebenaran, harus berdasarkan tetap kepada firman, tetapi haruslah menjadi tujuan kita untuk selalu mencapai keadaan persatuan ini. Jadi, persatuan yang berdasarkan kepada prinsip kebenaran. Itulah yang menjadi kesimpulan atau dasar pelajaran kita pada saat ini. Dan pada saat ini kita telah sampai kepada bagian pertanyaan ya, di pelajaran hari Jumat, di bagian pertanyaan-pertanyaan di sini, ya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah nasihat Paulus untuk menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri? Filipi 2 ayat 3 dapat menolong kita untuk tidak berburuk sangka terhadap saudara-saudari kita. Mari kita lihat jawabannya. Bagaimanakah nasihat Paulus untuk menganggap orang lain lebih penting ya? Dapat menolong kita untuk tidak berburuk sangka. Ya, di sini dikatakan mengganti fokus dari diri sendiri. Ketika kita menganggap orang lain lebih penting, kita melepaskan fokus diri. Fokus dari perasaan tersinggung atau ketakutan kita sendiri, yaitu apakah mereka menantang saya, apakah ini akan merugikan saya. Sebaliknya kita beralih memikirkan kesejahteraan dan motif mereka. Jadi mengganti fokus dari diri sendiri kepada fokus atau memikirkan kesejahteraan dan motif orang lain, motif mereka. Kemudian yang berikutnya mencari motif terbaik. Sikap ini mendorong kerendahan hati, Filipi 2 ayat 3. Jika saya rendah hati, saya berasumsi bahwa motif saudara saya lebih baik, atau setidaknya sebersih motif saya sendiri. Saya akan mencari penjelasan yang paling berbelas kasih daripada yang paling menghakimi. Ini mirip dengan apa yang dilakukan suku-suku Barat. Meskipun ada tuduhan yang kuat, mereka memutuskan untuk mengutus delegasi untuk bertanya dan mencari kebenaran, menunjukkan bahwa keselamatan dan persatuan saudara mereka lebih penting daripada kepuasan untuk segera menghukum. Kemudian, yang ketiga, kita harus mengembangkan sikap belas kasihan. Mengutamakan orang lain berarti menempatkan diri pada posisi mereka. Ini membantu kita memahami mengapa mereka melakukan tindakan yang salah atau diinterpretasikan. Misalnya, karena ketakutankah, seperti suku-suku timur, atau karena kesalahan, bukan karena niat jahat. Sikap ini menumbuhkan belas kasihan yang sifatnya sabar dan manis budi yang disebutkan oleh Ellen G. White. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita sering bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi karena kegagalan atau kesalahan kita di masa lalu? Bagaimanakah kita dapat menghindari kecenderungan ini? Ya, mari kita lihat jawabannya. Kita sering bereaksi berlebihan karena yang pertama, trauma dan ketakutan kolektif. Kegagalan masa lalu menciptakan memori penderitaan atau trauma yang terukir kuat. Ketika situasi serupa muncul, otak kita tidak melihat peristiwa baru, melainkan melihat pengulangan bahaya lama yang harus dihentikan dengan cara apapun. Suku-suku Barat tidak melihat mesbah baru, mereka melihat ancaman tulah yang pernah menghancurkan mereka. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk mengontrol. Kesalahan masa lalu menimbulkan rasa kehilangan kendali. Ketika kita menghadapi situasi serupa, kita bereaksi berlebihan dalam upaya berlebihan untuk mengendalikan hasilnya dan mencegah terulangnya rasa sakit atau kegagalan. Nah, cara untuk menghindari kecenderungan ini adalah yang pertama, penerapan kasih karunia, menyerahkan perkara. Seperti yang disarankan oleh Ellen G. White, kita harus menyerahkan perkara kita ke dalam tangan Allah. Ya, firman Tuhan di dalam pena inspirasi roh nubuat, menyerahkan perkara kita ke dalam tangan Allah. Kita harus meyakini bahwa anugerah dan pengampunan Tuhan telah memutuskan rantai kegagalan masa lalu. Kegagalan masa lalu adalah pelajaran, bukan ramalan masa depan. Kemudian yang kedua, cara mengatasinya fokus pada kebenaran saat ini. Mazmur 37 ayat 3-6, kita harus fokus pada berbuat baik dan integritas di masa kini. Percaya kepada Tuhan dan berbuat baik. Ketika kita fokus pada kesetiaan kita saat ini, kita mengizinkan Tuhan untuk memunculkan kebenaran kita seperti terang. Mazmur 37 ayat 6 dan melepaskan kita dari bayangan masa lalu. Memeriksa motif dalam doa. Sebelum bereaksi, tanyakan apakah reaksi ini didorong oleh fakta atau oleh ketakutan dari pengalaman lama saya. Biarkan kasih karunia Kristus yang sudah terjamin menjadi jangkar, bukan ketakutan atau konsekuensi masa lalu. Ya, kita telah menjawab pertanyaan nomor 2. Ya,
kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Diskusikanlah pentingnya mendengarkan sudut pandang orang lain. Bagaimanakah kita dapat mengembangkan sebuah budaya mendengarkan di dalam gereja kita? Bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 19. Ya, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, itu ayatnya, cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Ya, mari kita lihat keterangannya. Pentingnya mendengarkan sudut pandang orang lain sangatlah penting karena yang pertama, ya, jadi sangat penting untuk mendengarkan orang lain, ya. Sebuah budaya yang harus kita bangun itu mencegah konflik. Yosua 22, ya. Tadi sudah ada contoh yang mendengarkan suku-suku timur mencegah perang saudara, ya, dengan mendengarkan apa jawaban dari suku-suku timur itu dapat mencegah konflik. Yang kedua, mencapai kebenaran, Yakobus 1:19. Menasihati kita untuk cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Mendengarkan memastikan kita memiliki semua fakta yang relevan, alasan mereka itu kenapa, ya, sebelum kita membuat kesimpulan yang tergesa-gesa atau melontarkan tuduhan yang didasarkan pada apa yang tampaknya saja, ya. Kemudian, ya, mengembangkan budaya mendengarkan di gereja. Yang pertama itu adalah model kerendahan hati, Filipi 2 ayat 3. Pemimpin dan anggota gereja harus secara konsisten memodelkan kerendahan hati dengan selalu bertanya lebih dahulu dan mendengarkan penuh sebelum menawarkan solusi atau teguran. Kemudian, menciptakan ruang aman, mengembangkan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbagi motif mereka tanpa takut dihakimi atau disela. Hal ini memerlukan penekanan pada konfidensialitas dan belas kasihan. Kemudian yang ketiga, lembaga resmi untuk mediasi, mengadopsi proses resmi untuk menangani konflik yang selalu mencakup mediasi atau pengiriman delegasi, seperti yang dilakukan Israel, yang tujuannya adalah klarifikasi, mendengarkan dan memahami, bukan hukuman. Kemudian, latihan mendengarkan aktif. Dalam kelompok kecil atau pertemuan gereja, latihlah keterampilan mendengarkan aktif, di mana seseorang harus mengulangi apa yang dikatakan orang lain. Jadi, yang Anda katakan adalah sebelum diizinkan untuk merespon. Ya, maksudnya, di mana seseorang harus mengulangi apa yang dikatakan orang lain. Jadi, yang Anda katakan adalah sebelum diizinkan untuk merespon. Jadi, harus mendengarkan aktif. Ya, latihlah keterampilan mendengarkan aktif. Jadi, kita mengetahui apa yang menjadi motif atau apa maksud yang sesungguhnya dari yang dikatakan oleh orang lain sebelum kita merespons, ya. Jadi ini adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan kita telah sampai kepada pertanyaan yang terakhir. Kita hidup di dalam masyarakat di mana berbagai tuntutan, kehidupan profesional, tanggung jawab keluarga, komitmen yang berhubungan dengan gereja dan tugas-tugas lain yang tampaknya terasa sangat berat. Pertanyaannya, bagaimanakah prinsip melakukan segala sesuatu itu seperti kita lakukan untuk Tuhan? Tidak hanya membuat kita lebih bertanggung jawab, tetapi juga memberikan kita kedamaian pikiran. Ya, jawabannya di sini. Ya, yang pertama, ya, kita harus lihat motivasi kita, ya, aspek motivasi. Ya, dengan melakukan segala sesuatu kita lakukan seperti kepada Tuhan, ya, itu dalam motivasi kita memberikan dorongan untuk berusaha sebaik mungkin. Ya, dorongan untuk berusaha sebaik mungkin muncul dari kesadaran bahwa kita melayani pencipta atau semesta, bukan hanya bos atau pemimpin gereja. Standar kita adalah kesempurnaan Kristus. Ini memberikan kedamaian pikiran tentang pengakuan manusia atau pujian. Kita tahu bahwa panggilan mana yang lebih tinggi daripada bekerja untuk pencipta alam semesta. Ya, jadi motivasi kita adalah kita berusaha sebaik mungkin bahwa kita memang melakukannya untuk Tuhan, dan itu akan tidak perlu kita khawatir tentang pengakuan atau pujian dari manusia. Yang kedua, kualitas kerja. Prinsip ini menuntut keunggulan, karena kita tahu bahwa Tuhan melihat motif hati kita. Ya, 1 Korintus 4 ayat 5, kita akan melakukan tugas yang paling sepele pun dengan integritas. Ya, jika kita telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita dapat melepaskan hasil yang tidak sempurna. Tahu bahwa Tuhan menghargai upaya dan kesetiaan kita, bukan kesuksesan yang diukur oleh dunia. Yang terakhir, menghadapi tekanan. Kita menjadi lebih kuat dan ulet dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, seperti yang disebutkan dalam teks pendahuluan, karena kita didorong oleh panggilan yang lebih tinggi, yang tidak dapat dibatalkan oleh tuntutan duniawi. Kemudian ini memberikan kedamaian pikiran dalam hal, ini memberikan ketenangan, kedamaian karena kita tahu kita tidak sedang berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk pribadi yang berjanji akan menyertai kita dan memampukan kita. Fokus kita beralih dari kemampuan kita yang terbatas kepada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Baik, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran kita, pelajaran minggu yang 11, hidup di negeri ini. Dan sebagai
panggilan atau penutup bagi kita pada saat ini adalah, saudaraku, pelajaran dari Yosua 22 mengajarkan kita bahwa persatuan sejati diuji bukan saat damai, tapi saat konflik. Jadi, konflik ini mengajarkan kita apakah kita sedang bersatu atau tidak. Mari kita tanamkan dalam hati kita jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Sebelum menghakimi, mari kita dengarkan. Sebelum menuduh, mari kita apa? Bertanya. Tantangan Anda minggu ini, praktekkan Amsal 15 ayat 1. Ya, tantangan kita semua ya pada saat ini. Praktekkan Amsal 15 ayat 1 dalam interaksi Anda berikutnya. Jika ada kesalahpahaman, bernafaslah dan berikan jawaban yang lembut. Dengan cara ini kita menjaga kesatuan, tidak hanya di gereja, tapi juga di rumah dan pekerjaan. Bagaimanakah Anda akan menerapkan jawaban yang lembut hari ini? Saudara bisa bagikan di kolom komentar di bawah video ini. Kemudian yang berikutnya, suku-suku di seberang Yordan tetap setia pada misi mereka kepada Tuhan, bukan kepada manusia semata. Demikian juga kita, jangan biarkan gangguan kecil atau kesalahpahaman sesaat menjauhkan kita dari panggilan yang lebih besar. Komitmen kita adalah kepada Kristus. Marilah kita terus maju, melayani seolah-olah untuk Tuhan, dan menjaga kesatuan iman. Satu bangsa, satu tujuan. Berikan dalam komentar, setia pada panggilan, jika Anda siap memprioritaskan Kristus di atas konflik. Saya mengundang Anda untuk memberikan komentar setia pada panggilan. Ya. Kemudian yang berikutnya, Pinehas dan delegasi memilih untuk bertanya sebelum menyerang. Mereka memilih mendengar sebelum menghukum. Betapa seringnya kita gagal dalam hal itu. Mari kita ingat nasihat ini. Jangan ambil kesimpulan gegabah tentang motif orang lain. Jadikan mendengarkan dengan empati sebagai budaya baru di komunitas kita, di gereja kita, di jemaat kita. Tekan tombol suka dan bagikan video ini jika Anda setuju bahwa mendengarkan adalah kunci menuju kesatuan. Tapi ini yang paling penting, saudara-saudara. Ya, yang terakhir menjadi kunci dalam segala permasalahan yang terjadi jika ada terjadi di gereja, di jemaat, di komunitas, atau di dalam keluarga Anda. Namun, dan ini yang terpenting, kesatuan tidak pernah bisa menjadi argumen untuk mengecilkan kebenaran atau menyerah atas prinsip-prinsip Alkitab. Kita harus berusaha mencapai kesatuan seperti yang didoakan Kristus. Tetapi kita tidak boleh mengorbankan satu pun prinsip firman Tuhan. Persatuan kita harus tegak di atas batu karang kebenaran. Tantangan bagi kita semua minggu ini adalah menyeimbangkan keduanya. Mengejar persatuan dengan kasih dan jawaban yang lemah lembut sambil teguh berdiri di atas dasar kebenaran Alkitab. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada saat ini, dan puji Tuhan kita telah menyelesaikannya, dan banyak sekali hal yang kita dapatkan untuk membekali kita menghadapi permasalahan yang terjadi di gereja, di keluarga, ataupun di masyarakat. Mari kita aminkan pelajaran kita pada saat ini dengan kita mendoakan pelajaran kita. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang telah memimpin kami dalam pelajaran ini. Biarlah segala firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kami boleh diajak untuk menjaga persatuan di dalam gereja, tetapi persatuan yang tetap berdiri kokoh di atas batu karang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang, dan kami semakin bersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, jangan lupa untuk saudara-saudara boleh membagikan video ini, like video ini, dan juga mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Tuhan memberkati.